1, kemudian adalah posisi 2 di sini. Posisi 1 dia lebih dorsi atau lebih telantar dibandingkan dengan yang 2? Lebih dorsi. Ini 1, ini 2. Lebih dorsi. Lebih dorsi fleksi 1 ke posisi 2, gitu kan? Sekarang kasusnya adalah dia nggak bisa dorsi. Dia nggak bisa dorsi fleksi. Berarti dimulai dari posisi 1 atau posisi 2? 2. Posisi 2. Karena dorsinya dia lebih minim dibandingkan posisi 1 yang ada di sini. Sehingga nanti kita mulai dari posisi 2 ke posisi 1. Gitu. Oke. Kenapa dorsi itu penting? Jalan pada fase apa yang membutuhkan dorsi fleksi? Jinjit. Hah? Apa? Kalian sudah tahu ada beberapa ini fase jalan? Enggak. Belum. Nanti ada fase swing, ada fase push, ada fase push off gitu ya. Dia fleksi. Nanti kalau nggak bisa dorsi, maka jalannya dia akan ya. Jadi kalau orang dia nggak bisa dorsi fleksi, pasti dia nggak bisa. Kenapa? Coba berdiri. Yang terjadi apa ankle-nya? Dorsi. Duduk. Kalau ini ankle nggak bisa dorsi fleksi, dia nggak bisa jongkok. Nah, untuk dia bisa dorsi fleksi, banyak faktor di sana. Sendi, tibiofibularnya, termasuk gastroknya, termasuk soleusnya, dia bisa memanjang, dia yang mengakibatkan bisa dorsi fleksi seperti ini. Yang contohnya paling gampang siapa? Adalah pasien-pasien ketika kalian misalkan besok nangani pasien bule gitu ya, bule pangle gitu. Iya, bulu. Bulu kan nggak bisa jongkok. Artinya apa? Pasien-pasien orang luar dia minim sekali untuk jongkok, sehingga kalau dia diminta untuk jongkok dia nggak bisa, pasti dia ngeblek. Ini bahasa Indonesianya apa? Jatah fiksasi halusnya di bawah male lurus. Kemudian yang kita lakukan bukan talusnya yang kita dorong ke posterior, tapi tibia fibulanya kita tarik ke arah anterior. Kemarin ingat? Tibia fibula. Oh gitu. Yang biru adalah tibia fibula. Kita dorong ke posterior, sama halnya kita mendarat ke anterior. Kalau yang kemarin tibia fibulanya kita dorong ke posterior, maka ini dia akan blade ke anterior. Nah, ini mau kita dorong ke posterior dengan cara menarik. Ya. Kita lurus, baru kita tarik ke anterior. Tangannya lurus, kuda-kuda, lalu tarik ke anterior. Lalu dievaluasi sakitnya sebelah mana, apa memang di sendinya atau pegangan kita gitu ya. Jadi kalau pegangan kita modifikasi pegangannya sakit. Jadi yang blade ke posterior ini dia lebih minim dibandingkan blade ke anterior. Kalau blade ke anterior dia lebih nyata. Kenapa? Karena kemarin lihat sisi anterior dan sisi posterior dia beda panjang, sehingga kalau blade ke posterior dia ada yang membatasi. Fiksasi lalu blade tarik. Nanti ketika dia sudah ada perbaikan, kita geser ke sana. Secara yang pertama Tarik lagi.
Ini cara yang kedua jika sudah ada perbaikan. Nah, geser lagi. Ih. Lalu geser sampai dia bisa. Oke, itu posisi 1, teknik yang pertama. Sekarang teknik yang kedua, turun lagi. Ini adalah teknik yang kedua. Teknik yang kedua, jadi kaki pasien menjuntai seperti ini. Kita dari sisi kaudalnya ya, pegangannya sama di bawah malleolus. Kemudian satu tangan dia akan fiksasi dari bawah. Nanti yang kita lakukan adalah dorong ke arah posterosistal. Oke, boleh fiksasinya seperti ini atau seperti ini ya. Yang kalau kurang fiksasi ya di sini boleh difiksasi menggunakan belt atau minta teman atau minta pasangan atau siapa terserah. Pasangan, Pak. Pasangannya, pasiennya, keluarganya gitu ya. Kalau nggak ada pasangan, oke. Fiksasi kita clear. Dorong. Nah ini ketika saya dorong, kalau ada dia ngangkat berarti dia kurang maksimal untuk fiksasinya. Ya, berarti kurang. Kita harus benar-benar untuk fiksasi. Kemudian yang sering salah adalah gerakannya ini. Nah ini salah nih, bukan gerakan angular, tapi gerakan glide. Oke. Itu gambar apa, Bang? Itu teknik yang kedua. Ada pertanyaan? Belum?